nikah baru. Di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, perwakilan dari pihak keluarga atas nama AM beserta dengan penasihat hukumnya menyerahkan pengembalian hasil dari suap ataupun gratifikasi, yaitu sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa 4,5 miliar. Namun dalam hal ini yang bersangkutan dari pihak keluarga maupun dari penasihat hukumnya pada hari ini menyerahkan atau mengembalikan hasil dari suap tersebut sebesar 3,8 miliar. Dan adapun tujuannya, suap tersebut bertujuan untuk memenangkan PT MAM sebagai rekanan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan adapun 4,5 miliar itu dibagi-bagi, dan inilah pada hari ini dari pihak keluarga didampingi oleh penasihat hukumnya menyerahkan kepada kami uang sebesar 3,8 miliar. Mungkin begitu saja. Yang rencananya nanti 3,8 miliar ini kami akan titipkan di rekening penampungan kejaksaan di BRI cabang Pasaman Barat pada hari ini juga. Mungkin begitu saja press release dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Pak, itu kan 4,5 Pak, yang 700 lagi gimana Pak? Siap. Untuk 4,5 miliar memang betul 4,5 miliar, dan yang diserahkan adalah 3,8 miliar. Bagaimana sisanya nanti kita akan lakukan ataupun nanti kita akan mintakan kepada pihak-pihak terkait yang menerima itu, sehingga pada saat ini kami sarankan kepada pihak-pihak yang merasa menerima untuk memenangkan PT MAM sebagai pelaksana kegiatan di pembangunan RSUD Pasaman Barat untuk segera mengembalikan kerugian negara hasil dari suap tersebut. Ya, penegasan Pak. Pengembalian Pak, apakah prosesnya tetap berjalan atau bagaimana nih? Tetap, kalau prosesnya tetap berjalan. Dan kita juga ini adalah pengembalian ini bukan kerugian negara tapi dari hasil suap. Kerugian negara tetap 20 miliar. Yang nantinya kita akan mintakan dalam waktu dekat, kita akan mintakan pengembalian kepada yang menikmati, dalam hal ini PT MAM, atau jika tidak dikembalikan maka kita akan melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang bersangkutan. Jadi ini gratifikasinya Pak, yang fisiknya belum ada mengembalikan sesen pun? Belum. Ya. Untuk fisiknya kita lagi upayakan, kita sudah lakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, nanti kita akan lakukan pemeriksaan. Dari hasil situ akan sesegera mungkin, jika tidak ada niatan baik dari tersangka tersebut, kita akan lakukan penyitaan terhadap aset-asetnya, yang bergerak maupun tidak bergerak. Pak, izin Pak, kemarin kan katakan ada sekitar 11 miliar yang diduga beredar. Sejauh ini Pak, apakah 3,8 ini satu sumber atau bagaimana nih Pak? Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang betul untuk memenangkan PT MAM ini janji PT MAM untuk menggolkan itu adalah 11,5 miliar. Namun sampai dengan saat ini kita bisa simpulkan bahwa yang terrealisasi hanya 4,5 miliar. Namun demikian kita akan lakukan pendalaman. Jika ada alat bukti lanjutan, kita akan proses apakah betul yang terrealisasi hanya 4,5 miliar atau 11,5 miliar. Jadi kita tunggu saja perkembangan penyidikan yang ke depan. Berarti kejaksaan mengapresiasi pengembalian ini? Tentu kejaksaan berterima kasih sekali tanpa ada penggeledahan ataupun penyitaan, serta-merta dari pihak keluarga didampingi penasihat hukumnya menyerahkan hasil dari gratifikasi atau suap tersebut. Tidak lagi. Pak, terkait suap ini Pak, sisanya kan ada juta ya. Apakah dilakukan juga nanti penyita aset bagi pihak-pihak yang menerima? Siapapun pihak-pihak yang tidak mengembalikan dari apa yang dia nikmati, kita akan lakukan penyitaan terhadap aset-aset itu. Dan kita saat ini masih menunggu itikat baik dari para pelaku untuk segera mengembalikan sebelum kami lakukan tindakan-tindakan upaya paksa untuk khususnya untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset mereka. Satu lagi Pak, penegasan Pak, dengan dikembalikannya uang ini Pak, suap maupun nanti kerugian itu ya, itu penegasannya bukan menghilangkan kasus pidananya Pak? Tidak. Kita kembali ke pasal 4 Undang-Undang Tipikor bahwa pengembalian kerugian negara itu tidak menghapus tindak pidana. Ya.
dalam konteks penyelamatan keuangan negara dengan mengembalikan 4 miliar ini Pak, apakah udah maksimal dengan kerugian negara yang di dalam proyek RSUD ini Pak? Apakah udah maksimal atau belum? Tentunya belum. Kita masih menunggu pengembalian sebesar 20 miliar dari kerugian yang diambil dari kekurangan fisik atau kekurangan volume dari RSUD tersebut. Dan kita akan tunggu, insya Allah dalam waktu dekat juga akan ada pengembalian berikutnya dari para pelaku. Pak, dari izin Pak, jadi mohon diupdate. Hari ini kan sudah berkelanjutan proses penyidikan dan juga beberapa tersangka. Bisa dijelaskan Pak, pasca penetapan 7 tersangka ini apa saja yang dilakukan oleh kejaksaan selain menerima pengembalian ini Pak? Ya, kita tetap melakukan upaya-upaya, khususnya kita mintakan terhadap perlindungan dari BPKP. Kita sudah setelah penetapan 7 tersangka tersebut, kita juga sudah melakukan penggeledahan di satu tempat ya, dan rencananya kita akan melakukan penggeledahan lain. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Selain yang 7 itu Pak, pasca itu ada yang dipanggil atau gimana lagi Pak? Untuk ada beberapa yang kita akan lakukan pemanggilan. Nanti bagaimana perkembangannya kita tunggulah. Kita sudah lakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait. Berarti tidak Ya, berhenti di 7 sampai- orang itu? Tidak berhenti di 7 orang. Sampai saat ini pemanggilan beberapa para pihak, apa kendala, mungkin ada yang tidak kooperatif atau mengundur-undur waktu untuk memberikan keterangan atau melarikan diri. Sampai sekarang ada kendala nggak Pak? Kalau kendala pastilah ya, karena ada pihak-pihak yang di luar dari Sumatera Barat ini, di luar provinsi, khususnya di Jakarta, ada beberapa di luar daerah. Jadi sehingga kita kesulitan dalam melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak tersebut. Tapi dalam hal ini tidak menghalangi lah tindakan-tindakan yang akan kami lakukan. Oke. Ada lagi. Sip. Oke, Lop. Dan rekan saya juga ini ada bertiga. Oke, izin Pak kuasa hukum ya. Ya. Izin Pak, ini kita dengar tadi kejaksaan menerima uang pengembalian. Sebenarnya uang dan pengembalian dari siapa Pak, dan ini mengembalikan berapa Pak? Betul. Kenapa harus kita kembalikan? Baik, betul, kita mewakili Pak Haji Ali Munar mengembalikan uang gratifikasi sebesar 3,8 miliar. Ini dari mana Pak uangnya, dan nanti apa harapan dengan hal ini Pak? Ya, uangnya tentunya dari keluarga Pak, harapannya bagaimana Selaku penasihat hukum, apa yang ingin disampaikan di tengah gonjang-ganjing perkara RSUD ini Pak? Dan harapan kita untuk klien kita bagaimana? ya sebaiknya on the track, kejaksaan sudah pada bisa memilah mana yang kerugian negara, mana yang gratifikasi. Tentu ini harus dilanjutkan. Untuk posisi sekarang Pak, apakah sudah mulai persidangan atau bagaimana? Ya, justru itu yang kita dorong supaya segera proses berjalan dengan lancar dan baik dan segera berkasnya diserahkan ke pengadilan. Ini harapan dari kuasa hukum dengan pengembalian ini dapat pertimbangan nanti Pak. Gimana Ya, Pak? tentu ya kita mengharapkan bagaimana yang seringan-ringannya. Berarti ada etikat baik ya Pak ya? Ya, setiap itikat baik dalam kasus korupsi kan akan menjadi pertimbangan untuk yang meringankan. Oke. Uang yang 3,8 miliar itu ada nggak dari pihak lain yang menyerahkan sebenarnya? Tidak, itu seluruhnya dari Haji AN. Memang dari Ya, ya. Dari 4,5 tadi dan 700 mungkin ke pihak-pihak tertentu, dan itu akan didalami oleh kejaksaan pengembalian tersebut. Berarti nggak ada dari pihak-pihak yang tersangka yang lain ya Pak? 3,8 dari Iya. satu pihak saja. Ini dari HN sendiri. Iya. Sampai saat ini keadaan kondisi kliennya gimana Pak? Ya baik. Jurutan.